KPK kembali memanggil Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK menegaskan tidak bisa serta-merta memenuhi permohonan tersangka Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Politikus Partai Demokrat itu akan diperiksa sebagai tersangka. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri meminta Lukas NMB kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik ke Jakarta. Setelah memastikan bahwa pada tanggal 26 September 2022 yang lalu tersangka tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK, tentu berikutnya kami mengagendakan untuk melakukan pemanggilan yang kedua sebagai tersangka yang waktu dan tempatnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Tetapi yang pasti bahwa pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan yang kedua karena ini adalah kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini di hadapan tim penyidik KPK. KPK juga menyatakan tidak bisa serta-merta memenuhi permohonan tersangka Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. KPK akan melakukan asesmen langsung oleh tim dokter independen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Adapun mengenai kesehatannya tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya, yang mana KPK telah lama juga bekerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Tentu hasilnya objektif dan ini menjadi kepastian bagi kesehatan tersangka itu sendiri dan bagi kami tentu untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan apakah berikutnya memang perlu dilakukan pengobatan baik itu di dalam negeri ataupun di Singapura sebagaimana permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka LE. Sebelumnya KPK telah memanggil Lukas NMB 2 kali untuk diperiksa sebagai saksi dan tersangka. Namun orang nomor 1 di Papua itu mangkir dengan alasan sakit. Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polisi mengintensifkan patroli rutin di wilayah sekitar kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB. Saat ini kondisi keamanan di Papua tetap kondusif meski jumlah simpatisan yang berjaga di depan kediaman pribadi Gubernur Papua tersebut bertambah. Aparat kepolisian sektor Muara Tami terus mengintensifkan patroli rutin yang digelar setiap hari. Beranggotakan 6 hingga 8 personel, anggota Polsek Muara Tami menggelar patroli keliling wilayah, termasuk di sekitar kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB. Rumah kediaman pribadi Lukas NMB yang berada di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, masih dijaga oleh simpatisannya. Setelah sempat berkurang, namun kini jumlah simpatisan yang berjaga semakin bertambah. Hal ini menyusul kekhawatiran mereka terhadap isu penjemputan paksa Gubernur Papua oleh KPK. Situasi sampai hari ini di wilayah hukum Polsek Muara Tami, alhamdulillah masih aman terkendali. Untuk wilayah Koya Tengah, sebagaimana kita ketahui bersama, di sana ada jumlah massa sekitar 100-an orang masih berjaga-jaga dengan alat perang mereka, ya, alat sajam, panah, busur, kemudian parang dan lain-lain. Berarti ini ada peningkatan Bang ya dari yang kemarin sekitar 20-30 orang Bang ya? Iya, terjadi peningkatan atau penambahan jumlah massa terkait dengan beredar isu bahwa akan ada tim dari KPK yang datang untuk bertemu dengan Bapak Lukas NMB.
Saat ini situasi keamanan di Papua tetap kondusif. Para simpatisan Lukas NMB hanya berjaga di depan kediaman pribadi gubernur dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dari Jayapura, Papua, Syamsul Marif, Iksan Muhsin, TV One mengabarkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut pemerintah dapat mengerahkan TNI jika masyarakat Papua masih melindungi Lukas NMB. Muldoko menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan uang sangat banyak untuk kesejahteraan dan kesetaraan di Papua. Jika dana itu terbukti diselewengkan untuk kepentingan pribadi, maka Lukas NMB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini persoalannya hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini rencana pemanggilan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK? Kita bergabung dengan rekan Imran Tajudin di gedung KPK. Selamat siang Imran, bagaimana untuk kondisi terkini di gedung KPK? Ya, KPK sendiri tentu masih akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Di mana pihak KPK sendiri sebagaimana kita tahu bahwa pihak KPK sudah memanggil Lukas NMB sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 12 September dipanggil ke Polda Papua dan juga pada tanggal 26 September kemarin di Gedung Merah Putih KPK. Namun dalam 2 panggilan tersebut Gubernur Papua Lukas NMB mangkir atau tidak hadir dengan alasan kesehatan, sehingga pihak KPK melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa akan melakukan penjadwalan ulang untuk memanggil Lukas NMB untuk diperiksa, memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan kasus penerimaan gratifikasi dalam salah satu proyek yang bersumber dari dana APBD, namun nanti berkaitan dengan jadwal lalu juga di mana lokasi pemeriksaan atau juga pemanggilan ini akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak KPK. Namun sejauh ini pihak KPK sendiri juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan Lukas NMB begitu melalui Direktur Penyidikan, bahwa sudah ada konsultasi atau juga komunikasi begitu, termasuk juga permintaan dari Lukas NMB untuk melakukan pengobatan ke Singapura. Pada dasarnya pihak KPK sendiri juga akan memenuhi tentu permintaan dari Lukas NMB, termasuk adalah berobat ke Singapura, namun terlebih dahulu harus menjalani atau juga datang ke KPK untuk kemudian dilakukan klarifikasi begitu, termasuk juga bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB, apakah memang perlu dirawat di luar negeri ataukah memang masih bisa dirawat di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa alasan kemudian ketidakhadiran dari Lukas NMB setidaknya ada 2, yaitu pertama adalah kondisi kesehatannya yang kemudian kemarin juga sempat disampaikan oleh tim kuasa hukumnya pada tanggal 26 September kemarin ke Gedung Merah Putih KPK, di mana kondisi kesehatan ini perlu pengobatan ke luar negeri. Yang kedua adalah ada sejumlah masyarakat yang kemudian belum mengizinkan Lukas NMB untuk keluar dari kediamannya di Papua. Pihak KPK sendiri tentu akan memenuhi segala hak-hak dari Lukas NMB, termasuk permintaan dari Lukas NMB untuk berobat ke Singapura. Namun akan ada pemeriksaan terlebih dahulu atau klarifikasi begitu berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Nanti akan ada tim dokter atau juga tim medis dari KPK yang kemudian disiapkan di Gedung Merah Putih KPK, dan juga tim independen dari Persatuan
Ikatan Dokter Indonesia yang nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap Lukas terlebih dahulu. Jika nanti memang kondisinya bisa ditangani di Indonesia, maka akan ditangani di Indonesia, atau jika memang kondisinya memang perlu begitu atau memang harus ditangani di Singapura, baru kemudian akan ada proses lanjutan atau juga pengobatan yang dilakukan di Singapura sesuai dengan permintaan dari Lukas NMB. Dan kita akan tunggu nanti seperti apa, Yohana, karena KPK juga tentu punya pengalaman berkaitan dengan kasus serupa di mana para tersangka kemudian mangkir dengan alasan kesehatan. Demikian yang dapat kami kabarkan dari KPK. Yohana, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, Ibran, apakah nantinya dari pihak KPK menjemput paksa Lukas NMB mengingat bahwa Lukas NMB sempat atau bahkan beberapa kali mangkir dari panggilan KPK? Ibran, masih mendengar kami? Baik, terima kasih Imran Tajudin atas laporan Anda dari gedung KPK.